Surah Al-Qariyah ini, kalau kita melihat tertib dalam Al-Quran, dia masuk pada ayat yang ke-101 dengan jumlah ayat sebanyak 11 dan juga memiliki 36 kalimat dan 158 huruf, dan termasuk dari surah-surah Makkiyah turun sebelum hijrah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia turun setelah surah Li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlatash syita'i was-sayf. Dan secara tartib Al-Quran, maka dia jatuh setelah surah Al-Adiyat. Lalu apa hubungan surah Al-Adiyat dengan surah Al-Qariyah? Di akhir surah Al-Adiyat, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, afala ya'lamu idza bu'thira ma fil kubur. Maka tidaklah mereka mengetahui apabila apa yang ada dalam kubur itu dikeluarkan. Wa hussila ma fis sudur, dan apa yang tersimpan dalam dada diperlihatkan. Inna rabbahum bihim yauma idzil khabir. Sesungguhnya Tuhan mereka pada hari itu maha teliti terhadap keadaan mereka. Kapan itu terjadi? Maka surah Al-Qariyah mentafsirkan dari ujung surah Al-Adiyat, Al-Qari'atu mal-Qari'ah. Itu terjadi saat Al-Qari'ah, hari kiamat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Qari'ah ini terangkai dari 3 pembahasan. Pembahasan pertama bicara tentang ahwal yaumil kiamat, tentang kondisi-kondisi hari kiamat, baik dalam tiupan yang pertama, sangkakala, atau dalam tiupan yang kedua, sangkakala. Pembahasan yang kedua bicara tentang hisab dan ahwal hisab, kondisi-kondisi hisab. Salah satunya tentang timbangan amal saleh. Dan yang ketiga bicara soal al-jaza, balasan, adanya surga dan juga adanya neraka. Itulah secara global isi surat daripada surah Al-Qariyah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bicara tentang arkan yaumil kiamat, rukun-rukun hari kiamat yang kita wajib beriman dengan rukun-rukun itu, maka rukun hari kiamat itu ada 5. Dan siapapun tidak boleh mengingkari 5 perkara ini. Karena kalau dia mengingkari, berarti telah mendustakan Al-Quran dan juga sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, al-maut, kematian. Setiap manusia pasti mati. Idza mata ahadukum qamat qiyamatuhu, kata Rasul. Apabila salah seorang di antara kalian meninggal, maka telah tegaklah kiamat kepadanya. Kematianlah kiamat kecil bagi setiap manusia, dan ini yang pasti terjadi kepada manusia, karena setiap hari kita melihat adanya kematian. Kemudian yang kedua, alam barzah, hidup setelah kematian di alam kubur. Dan ini terangkai dari 4 pembahasan. Bicara tentang himpitan kuburan, bicara tentang fitnah kubur, bicara tentang azab kubur, dan bicara tentang nikmat kubur. Kemudian yang ketiga, al-hasyru, al-ba'tsu wan nusyur. Bicara tentang kebangkitan dan dikumpulkannya manusia di padang mahsyar. Ini rukun yang ketiga, bahwa setiap manusia pasti akan dibangkitkan. Kemudian yang keempat bicara soal hisab. Di sana ada pembahasan soal timbangan, ada pembahasan soal pembagian catatan-catatan amal, ada pembagian tentang pengumpulan manusia, bicara tentang syafaat dan begitu seterusnya. Dan rukun yang terakhir tentu bicara tentang surga dan adanya neraka.
Lah surah Al-Qiyamah ini merangkum arkanul qiyamah, rukun-rukun tentang adanya kiamat. Baik, kita akan baca dan kita akan berikan sedikit penjelasan tentang surah Al-Qari'ah ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'atu mal qari'ah. Wa ma adraka mal qari'ah. Al-Qari'ah. Apakah Al-Qari'ah itu? Dan tahukah kamu apa Al-Qari'ah itu? Allah Subhanahu wa ta'ala mengulang kalimat Al-Qari'ah sebanyak 3 kali. Ini sama dengan kalimat Al-Haqqatu, Mal-Haqqatu, wa ma adraka Mal-Haqqah. Orang-orang Arab apabila hendak mentakkid sesuatu, menguatkan sebuah perkataan, maka selalu diulang-ulang. Dan ini menunjukkan bahwa peristiwa Al-Qari'ah ini bukan peristiwa biasa. Karena ditakkid sebanyak 3 kali. Ini sebuah hal yang pasti terjadi. Al-Qari'ah itu diambil daripada Al-Qara'u. Sesuatu yang menakutkan dalam hati setiap makhluk, bukan hanya manusia, semua makhluk yang Allah ciptakan. Karena Al-Qari'ah itu adalah suara, dentuman, atau suara peristiwa besar yang sangat memekakkan telinga, menakutkan hati, dan pengaruhnya kepada semua makhluk yang Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan, mempengaruhi gunung-gunung, mempengaruhi lautan, mempengaruhi langit, bintang-bintang, binatang, manusia, jin, malaikat, semua terpengaruh dengan Al-Qari'ah. Lalu apa Al-Qari'ah itu sendiri? Sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa Al-Qari'ah adalah suara yang keluar dari sangkakala Israfil. Artinya bicara tentang tiupan. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Ihya Ulumuddin menyebutkan tentang nama-nama kiamat. Dan beliau mengatakan bahwa di dalam Al-Quran sendiri, nama-nama kiamat itu mencapai 82 nama. Itu dalam Al-Quran saja, belum dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan setiap nama itu terpecah padanya sifat. Terkadang ada 1 sifat, terkadang ada 2 sifat. Artinya masing-masing nama itu berbicara tentang peristiwa yang berbeda, yang bicara tentang kengerian hari kiamat. Contoh saja umpamanya At-Tamah. At-Tamah adalah peristiwa yang sangat menakutkan yang akan menghantam setiap manusia. Atau As-Sakha, teriakan-teriakan. Teriakan-teriakan yang sangat mengkhawatirkan. Karena teriakan ini terjadi pada hari kiamat. Atau As-Sa'ah, di mana kiamat itu datangnya secara tiba-tiba, menghancurkan alam semesta. Termasuk juga Al-Qari'ah di sini. Sebuah suara yang menakutkan telinga, memecahkan gendang-gendang telinga, dan mengkhawatirkan setiap makhluk yang memiliki hati. Tadi saya sudah katakan bahwa Al-Qari'ah ini pengaruhnya kepada seluruh makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila datang Al-Qari'ah, maka gunung-gunung akan dihancurkan. Bahkan gunung yang sekokoh itu akan diterbangkan. Bahkan akan dihancurkan seperti kapas yang berhamburan. Lautan yang menjulang, yang seolah tidak bertepi, akan ditumpahkan lautannya dan akan dinyalakan. Bahkan bintang-bintang akan berjatuhan. Kemudian bumi akan digempakan, langit akan digulung, manusia akan dimusnahkan, jin akan dimusnahkan, termasuk juga para malaikat. Semua makhluk tidak ada yang tersisa kecuali yang dikecualikan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu berapa kali Al-Qari'ah itu terjadi? Suara yang keluar dari moncong sangkakala Israfil yang memekakkan telinga, menghancurkan gendang dan membuat khawatir seluruh manusia. Sebagianlah mengatakan bahwa itu terjadi sebanyak 3 kali. Dan ada juga yang mengatakan terjadi sebanyak 2 kali. Adapun yang mengatakan 3 kali, maka tiupan itu terbagi menjadi 3, di mana tiupan pertama tiupan kejutan, yang kedua tiupan kematian, dan yang ketiga tiupan kebangkitan. Akan tetapi pendapat yang kuat wallahu a'lam bahwa tiupan itu 2 kali, di mana tiupan yang pertama, Al-Qari'ah yang pertama, adalah tiupan yang menjadikan manusia terkejut kemudian mati. Dan tiupan atau Al-Qari'ah yang kedua, di mana manusia akan dibangkitkan. Dan dua-duanya sangat menakutkan. Dua-duanya sangat mengkhawatirkan. Tentunya bagi orang-orang kafir. Karena orang-orang yang beriman, mereka tidak tersentuh dengan tiupan sangkakala pertama. Karena sebelum terjadinya tiupan itu, Allah Subhanahu wa taala akan kirim angin yang sangat dingin, kemudian masuk ke ketiak setiap orang mukmin yang memiliki iman sebiji darah, kemudian Allah wafatkan. Sehingga yang terjadi, yang masih hidup hanyalah orang-orang kafir. Dan Nabi SAW bersabda, "La taqumu sa'ah illa ala syiraril khulqi." Tidak mungkin tegak hari kiamat kecuali terjadi kepada manusia yang paling buruk yang ada di permukaan bumi, dan merekalah orang-orang kafir. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun tiupan yang kedua, orang-orang yang beriman, mereka tidak sekhawatir sebagaimana khawatirnya orang-orang kafir. Yang Allah katakan, yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Di mana orang lari dari saudaranya, orang lari dari pasangan, orang lari dari ibu bapaknya. Manusia sibuk masing-masing memikirkan keselamatan mereka sendiri. Dan kondisi ini terjadi kepada orang-orang kafir. Adapun orang-orang yang beriman, maka mereka mengatakan, hadza ma wa'adana ar-rahman wa sadaqal mursal. Inilah yang dijanjikan Allah dan benarlah ucapan para rasul. Walladzina amanu wattaba'atkum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Karena orang-orang yang beriman, yang ditularkan keimanannya kepada keluarga besarnya, kepada anak dan cucunya, nanti pada hari kiamat mereka akan dikumpulkan, sehingga akan membuat tenang kondisi mereka, tidak secemas orang-orang kafir yang mengatakan, ya wailana man ba'atsana min marqadina. Celaka kami, siapa yang membangkitkan kami dari tidur-tidur kami. Akhirnya mereka pun seperti orang mabuk, tidak punya akal, dan seperti orang lemah. Makanya nanti Allah katakan, kal farashil mabthus. Kondisi mereka seperti laron yang berteberangan, yang berhamburan ke sana kemari. Dan kita tahu laron adalah makhluk yang lemah dan sedikit berakal. Karena apabila ada cahaya, mereka akan terbang tanpa aturan dan akan menabrak satu dengan yang lainnya, dan mereka akan jatuh. Seperti itulah orang-orang kafir pada hari kiamat, seperti laron mereka berjatuhan ke dalam neraka. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-qari'atu mal qari'ah. Wa ma adraka mal qari'ah. Kalimat adrak berbeda dengan kalimat yudrik. Sebab kalimat adrak itu biasanya ada jawaban setelahnya. Kecuali dalam satu ayat dalam Al-Quran, al-haqqatu mal-haq wa ma adraka mal-haq. Tapi umumnya kalimat adrak
Apabila Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma adrak, berarti setelahnya pasti ada jawabannya. Artinya Allah memberikan pengetahuan kepada kita apa yang dimaksud dengan adrak. Berbeda dengan yudrik, fi'lul mudhari. Maka biasanya setelahnya Allah tidak memberitahu, karena pengetahuannya hanya ada pada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di sini Allah mengatakan wa ma adraka mal qaryah. Tahukah kamu apa itu al-qaryah? Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Pada hari itu manusia seperti larang yang berterbangan. Wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan dan berterbangan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah kondisi ahwal kiamat. Kondisi manusia saat terjadi kiamat. Di mana dua makhluk Allah Subhanahu wa taala ciptakan dan dua-duanya sangat kokoh. Gunung yang sangat menjulang, apalagi gunung-gunung di Arab. Isinya hanya batu yang sangat kokoh luar biasa, belum lagi pasak yang menancap ke bumi. Tetapi makhluk sebesar gunung, sekokoh gunung pun tetap bagi Allah Subhanahu wa taala lemah. Dia dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala seperti barang yang tidak berbobot. Barang yang tidak memiliki berat. Bagaikan kapas yang berhamburan. Kemudian makhluk yang kedua, manusia yang lebih kuat dibandingkan gunung, karena mampu meratakan gunung. Pun manusia menjadi lemah. Manusia makhluk yang jadi lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala seperti larang yang berhamburan. Dua makhluk yang kokoh ini dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ketika Allah Subhanahu wa taala menghancurkan alam semesta ini tidak lain dan bukan karena kemurkaan. Sebab kalau Allah Subhanahu wa taala murka, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan lautan-lautan berhamburan ke daratan. Bahkan Allah akan nyalakan. Apabila Allah Subhanahu wa taala murka, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Allah akan membuat gempa di bumi ini, bukan hanya satu tempat tapi satu bumi Allah gempakan. Apabila Allah Subhanahu wa taala murka, maka bintang-bintang akan dijatuh-jatuhkan, ditabrak-tabrakan. Apabila Allah Subhanahu wa taala murka, maka langit akan digulung, manusia akan dimusnahkan, jin akan dimusnahkan, bahkan malaikat pun akan diwafatkan. Lalu bagaimana kondisi alam semesta yang sudah dihancur-hancurkan ini? Itulah hari kiamat. Kita bisa lihat hari ini kondisi lautan yang sangat indah. Lalu pada hari itu kemana lautan? Kemudian kita bisa melihat bangunan-bangunan yang menjulang di hadapan kita. Rumah-rumah yang tingkat, apartemen-apartemen. Pada hari kiamat, mereka atau makhluk itu semua akan dihilangkan. Kemana mereka pergi? Kemana mereka hancur? Bahkan bintang-bintang yang kita lihat hari ini sangat menghiasi langit. Pada hari kiamat akan hilang. Lalu kemana bintang pergi? Tentu akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah kondisi mengerikan pada hari kiamat yang setiap mukmin dan muslim wajib mengimani tentang kedatangannya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yauma yakunun nasu kal farash al mabthus. Pada hari itu manusia seperti larang yang berterbangan. Wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Bahkan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ketika Allah Subhanahu wa taala bicara tentang gunung, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yas'alunaka 'anil jibal faqul yansifuha rabbi nasfa fayadaruha qa'an safsafan la tara fiha iwajan wala amta. Mereka bertanya-tanya kepadamu ya Muhammad tentang gunung-gunung pada hari kiamat. Maka katakanlah,
Pada hari kiamat nanti Rabbku akan mencabut gunung-gunung itu dari tempatnya dan menghancurkannya seperti debu yang berterbangan, ditiup angin. Lalu tidak ada bekas gunung-gunung itu, bahkan akan diratakan. Engkau tidak akan melihat padanya sesuatu yang meninggi ataupun sesuatu yang merendah. Subhanallah. Gunung yang kokoh ini akan dihancurkan. Sehingga setelah dihancurkan gunung ini, maka gunung ini akan menimbun sesuatu yang rendah. Sehingga bumi akan rata. Tidak ada yang meninggi, tidak ada yang merendah, tidak ada bukit, tidak ada lembah. Semua rata. Makanya Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, "Wasuyyiratil jibalu fakanat saraba." Gunung-gunung itu akan diperjalankan. Mereka akan dicabut dari tempatnya. Lalu mereka pun atau gunung-gunung itu akan sirna dan tidak ada bekas. Wataral jibal tahsabuha jamidatan wahia tamurru marras sahab. Engkau akan melihat atau menyangka gunung-gunung itu tetap teguh membeku pada tempatnya sebagaimana pada hari ini kita lihat, tetapi pada hakikatnya pada hari kiamat ia akan berjalan diterbangkan sebagaimana awan yang berjalan. Subhanallah. Wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Gunung seperti kapas yang dihambur-hamburkan. Makhluk yang kokoh menurut pandangan manusia menjadi makhluk yang paling lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya gunung-gunung yang kokoh itu saja tidak mampu untuk mempertahankan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mereka seperti kapas, dicabut dari tempatnya, kemudian diterbangkan, kemudian ditubruk-tubrukan di langit, kemudian tinggal debu yang kemudian dihampaskan kembali ke bumi. Bagaimana lagi manusia yang hidup saat itu? Sangat mengerikan. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya wajar kemudian Al-Qari'ah ini, dentuman-dentuman, suara-suara, peristiwa-peristiwa yang sangat menakutkan ini diibaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala manusia yauma yakunun nas kal farashil mabthus. Kau lihat manusia seperti larang yang berhamburan, yang bertebakan. Ketika Allah Subhanahu wa taala membahasakan dengan kalimat manusia dalam Al-Quran, apabila disebut an-nas manusia, maka berkonotasi buruk. Saya ulangi, apabila dalam Al-Quran ada lafaz an-nas manusia, maka biasanya lafaz an-nas itu berkonotasi buruk. Ya, karena saya ulangi dari awal bahwa yang akan merasakan hari kiamat ini hanyalah manusia-manusia yang buruk. Baik dalam tiupan sangkakala yang pertama ataupun dalam tiupan sangkakala yang kedua. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya boleh analogikan, kalau kita mendengar contoh di negeri kita pernah mendengar di Jogja ada gempa yang dahsyat, bahkan kemudian menghabiskan manusia-manusia, mencabut nyawa-nyawa manusia, bukan hanya satu dua bahkan ratusan. Ketika kita mendengar gempa di Lombok yang menghancurkan satu kabupaten, banyak jiwa melayang. Atau ketika kita mendengar tsunami yang ada di Aceh, yang dalam hitungan detik dan menit bisa mencabut nyawa-nyawa manusia. Kita yang mendengar saja rasanya ketakutan. Bagaimana kita yang mengalaminya? Yang mendengar saja ketakutan. Membayangkan betapa dahsyatnya berita-berita gempa, tsunami, angin, puting beliung atau yang semacamnya. Bagaimana yang merasakan? Maka pada hari kiamat kita akan merasakan. Tentu bagi orang-orang yang syirarul khalqi, seburuk-buruk manusia. Karena orang-orang yang beriman, sekali lagi saya katakan, mereka sudah wafat sebelum terjadinya
kiamat yang pertama. Begitu juga pada hari kiamat yang kedua, tiupan yang kedua. Orang-orang yang beriman mereka akan tenang karena mereka yakin itulah janji yang Allah janjikan kepada mereka dan yang dihabarkan Nabi SAW kepada mereka. Tapi orang kafir mengalami kebingungan yang luar biasa. Makanya Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bagaimana perasaan takut saat kiamat itu menjadikan anak-anak kecil sudah berubah menjadi tua. Karena ketakutan yang sangat menjadikan anak muda cepat tua. Bahkan orang-orang yang sedang hamil pun keguguran. Bahkan anak-anak yang sedang disusukan oleh orang tuanya dilempar. Bahkan manusia menjadi mabuk pada hari itu. Wa taran nasa sukara wa mahum bisukara. Kau lihat manusia mabuk. Hilang akalnya. Padahal mereka tidak mabuk. Artinya ini menunjukkan kedahsyatan pada hari kiamat. Menjadikan semua lupa pada siapapun kecuali bagaimana cara menyelamatkan dirinya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah gambaran sedikit tentang al-qiyamah, al-qariyah, kehancuran alam semesta. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kondisi yang kedua dalam surah Al-Qariyah. Allah mengatakan fa'amma man thaqulat mawazin. Fa'amma man thaqulat mawazin fahuwa fi 'ishati radiyah. Wa amma man khaffat mawazin fa ummuhu hawiyah. Adapun orang-orang yang berat timbangannya, maka dia berada dalam kehidupan yang sangat menyenangkan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar, kemudian matahari didekatkan di atas kepala 1 mil. Kemudian manusia akan bercucuran keringatnya dan disesuaikan dengan amalnya. Ada yang tenggelam dengan keringatnya 1 pusat, ada yang tenggelam dengan keringatnya 1 dada, ada yang tenggelam 1 leher, bahkan ada yang tenggelam semuanya berdasarkan amal-amal mereka selama di dunia. Kepanasan yang luar biasa. Mereka berdiri tanpa duduk dan berbaring menghadap Rabbnya. Berapa lama mereka berdiri pada hari kiamat? Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan khamsina alfasan, 50.000 tahun. Mereka akan berdiri menghadap Rabb Allah Jalla fi'ula. Tapi apakah kemudian khamsina alfasana ini, 50.000 tahun ini berlaku kepada seluruh manusia ataukah kepada orang-orang kafir saja? Maka para ulama menjawab bahwa tidak semua orang yang berdiri pada hari kiamat di padang mahsyar itu mereka harus tinggal selama khamsina alfasan, 50.000 tahun. Tidak. Ada yang sama sekali mereka tidak berdiri, bahkan ketika dibangkitkan dari kuburannya mereka langsung direct masuk ke dalam surga. Mereka lah orang-orang yang tidak merasakan azab ataukah tidak merasakan hisab. Mereka orang-orang yang tidak dihisab dan diazab. Sebagaimana hadis Nabi SAW ketika menceritakan 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan juga tanpa azab. Mereka orang-orang yang tidak minta ruqyah, tidak minta dikai, tidak tatayur, dan senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mereka dihisab tapi dengan hisab yang mudah sehingga mereka tidak lama. Ada yang dihisab dengan hisab yang sulit dan begitu seterusnya. Tetapi yang jelas bahwa khamsina alfasan akan berlaku kepada orang-orang kafir. Mereka akan kesulitan di situ menghadapi peradilan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masuklah mereka pada proses hisab. Salah satunya adalah di sini Allah jelaskan. Di antaranya adalah proses timbangan. Lalu apa yang ditimbang? Sebagian para ulama mengatakan bahwa yang akan ditimbang adalah badan, kemudian amalannya, kemudian catatannya. Adapun badannya berdasarkan hadis Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, ketika dia naik ke atas pohon kurma, tiba-tiba kemudian betisnya tersingkap dengan angin. Maka para sahabat mentertawakan kedua betis Abdullah ibn Mas'ud yang sangat-sangat kurus,
ibarat tulang berbalut kulit, tidak ada daging. Tapi Nabi SAW mengatakan, janganlah kalian tertawakan kedua betis Abdullah ibn Mas'ud, sebab kalau keduanya ditimbang di hadapan Allah, jauh lebih berat dibandingkan gunung Uhud. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga yang akan ditimbang amalannya. Kalau ada yang bertanya, bagaimana perkara yang tidak bisa dilihat, kemudian bisa ditimbang? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Maka tidak ada yang mustahil bagi Allah, walaupun amal itu tidak bisa dilihat bagaimana bentuknya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala bisa saja merubah amal itu menjadi sebuah zat yang bisa ditimbang. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, walhamdulillah tamla'ul mizan. Dan ucapan alhamdulillah yang diucapkan manusia dengan ikhlas akan memberatkan timbangan. Rasul mengatakan, kalimatani khafifatani ala lisani thaqilatani fil mizani, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Dua kalimat yang ringan di lisan tetapi memberatkan timbangan, dicintai Ar-Rahman. Itulah ucapan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Bahkan sesuatu yang paling memberatkan timbangan pada hari kiamat, kata Nabi SAW, ahasinuhum khuluqa, orang yang akhlaknya baik. Dan banyak riwayat-riwayat bahwa amal soleh itu memberatkan timbangan, termasuk juga catatannya akan ditimbang, di mana tiga perkara ini akan ditimbang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan amal soleh itu kita tahu bahwa lipatan-lipatannya sangatlah banyak. Ada amal soleh itu, satu amalan satu pahala, satu amalan 10 pahala, satu amalan 700 pahala. Bahkan satu amalan tidak berbanding pahala. Sebagaimana Allah mengatakan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang sabar, pahalanya tanpa batas. Artinya semakin banyak beramal, itulah yang menentukan beratnya timbangan. Bukan karena badan yang gemuk, bukan. Tapi yang menentukan beratnya timbangan adalah banyaknya amal. Lalu orang-orang yang ringan timbangan, bukankah satu dosa itu satu perbuatan maksiat itu satu dosa? Tidak sebagaimana pahala, ada yang dilipat gandakan 1, dilipat gandakan 10, dilipat gandakan 700 kali lipat, bahkan tidak ada lipatannya saking banyaknya. Dan ketika ditimbang kemudian berat amal keburukannya, menunjukkan bahwa orang ini orang jahat, ahli maksiat, karena setiap maksiat cuma satu balasannya. Tapi kenapa bisa memberatkan timbangan? Berarti menunjukkan orang ini memang tidak punya amal saleh selama dia hidup di dunia. Makanya kemudian balasannya juga berbeda. Allah mengatakan, adapun yang berat timbangan amal kebaikannya, fahuwa fi isyatir radiyah, maka dia akan diberikan kehidupan yang sangat memuaskan, yang sangat menyenangkan. Subhanallah. Ibarah Al-Quran ketika Allah mengatakan fi isyatir radiyah, bukan ditunjukkan kepada fa'ilnya, pelakunya, tetapi kepada kehidupannya. Karena kalau ditunjukkan kepada pelakunya, maka boleh jadi dia senang, tapi orang lain tidak senang. Tapi ketika kemudian dinasabkan kepada kehidupan, artinya semua menyenangkan di dunia ini. Terkadang satu sisi menyenangkan, sisi lain tidak menyenangkan. Dalam satu keluarga, terkadang istri menyenangkan, anak pula tidak menyenangkan. Anak menyenangkan, istri menyenangkan, tetangga pula tidak menyenangkan. Anak, istri, tetangga menyenangkan, teman pula di kantor tidak menyenangkan. Atau mungkin kesehatan kita tidak menyenangkan. Atau cuaca tidak menyenangkan. Atau rumah tidak menyenangkan, kendaraan tidak menyenangkan, dan begitu seterusnya. Di dunia ini darul bala, tempat di mana orang akan diuji. Ada saja sesuatu yang tidak menyenangkan manusia, tapi kelak di sorga semua akan menyenangkan. Semua akan menyenangkan. Anak-anak akan menyenangkan, pasangan akan menyenangkan. Kemudian juga orang-orang yang di sekitar kita akan menyenangkan. Tidak ada yang menyulitkan. Makanan akan menyenangkan, kesehatan akan menyenangkan, semua akan menyenangkan, dan itu akan memuaskan dalam kehidupannya. Makanya kalau Anda ingin mencari ketenangan, kesenangan, kepuasan, carilah di surga.
di dunia tidak akan Anda dapati. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Wa amma man thaqulat mawazinu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Kalau dia berat timbangan amal kebaikannya, maka Allah akan berikan kehidupan yang sangat memuaskan, yang sangat menyenangkan. Di mana? Tentunya di surga. Tapi sebaliknya Allah mengatakan, wa amma man khaffat mawazin. Adapun yang ringan timbangan kebaikan, fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa ulama membagi soal timbangan menjadi 3 bagian. Kalau seandainya kebaikannya jauh lebih berat dibandingkan keburukannya, maka dia direct masuk surga. Tapi kalau sebaliknya timbangan keburukannya lebih berat dibandingkan timbangan kebaikannya, maka direct masuk neraka. Tapi kalau seandainya timbangannya sama, 50-50, 50% kebaikannya, 50% keburukannya, maka ini dikembalikan kepada tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah mau, Allah masukkan ke dalam surga. Tapi kalau Allah mau, Allah masukkan dulu ke neraka, diazab dulu, dibersihkan dosa-dosanya, baru kemudian dimasukkan ke dalam surga karena syafaat atau karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sini orang-orang yang buruk timbangannya, yang berat timbangannya, maka sudah disediakan satu neraka kepadanya. Kemudian Allah mengatakan, wa ma adraka ma hiya. Tahukah kamu apa neraka hawiyah itu? Maka Allah mengatakan, narun hamiyah, neraka yang apinya sangat panas sekali. Kata-kata fa ummuhu, ummu itu dalam bahasa Arab artinya ibu. Seolah-olah Allah ingin mengatakan bahwa neraka itu bagikan ibu bagi anak yang masuk ke dalam, artinya tidak akan dilepaskan. Orang-orang yang masuk neraka, neraka tidak akan melepaskan, neraka akan mencengkramnya, neraka akan mengadabnya. Tapi ada juga yang mengatakan fa ummuhu, artinya orang yang dimasukkan ke dalam neraka itu ala ummi ra'si, artinya kakinya di atas dan kepalanya di bawah. Apabila orang kemudian terjatuh dari titian siratal mustaqim, maka yang terjatuh adalah kepalanya dulu dan kakinya di atas, dan akan baru sampai di dasar neraka selama 70 tahun dia melayang-layang. Dan ketika masuk ke dalam neraka, yang sekarang neraka sedang dipanaskan dan dipersiapkan untuk orang-orang yang akan masuk ke dalamnya, maka Allah mengatakan narun hamiyah, neraka sudah panas dan akan terus dipanaskan. Tentu ini semua diperuntukkan untuk orang-orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah takdirkan mereka masuk neraka. Oleh karena itulah kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita dijauhkan dari neraka dan juga adab neraka. Inilah tafsir singkat daripada surah Al-Qariyah. Mudah-mudahan ada manfaatnya.